Allah sempurnakan dengan nikmat taufik, nikmat hidayah. Allah sempurnakan dengan akhir nikmat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam pembahasan tentang kedermawanan. Terakhir sudah kita bahas bahwa harta yang kita infakkan di jalan Allah itu tidak akan bernilai percuma kecuali justru ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma naqasa malun min sadaqah bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Tidak berkurang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, harta yang kita sedekahkan, tapi justru bertambah, justru bertambah, justru bertambah. Sebetulnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu informasi kepada kita, nggak perlu Nabi ngasih informasi kepada kita dengan mengulang-ulang 3 kali. Karena jelas apapun yang disabdakan oleh Nabi itu sebetulnya adalah gambaran firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan Nabi, sabdanya Nabi itu sama wajibnya kita imani dengan sebagaimana kita wajib iman kepada Al-Qur'an. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kenapa kok Nabi bal yazdad bal yazdad bal yazdad? Diulang-ulang 3 kali oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang banyak orang yang nggak yakin dalam urusan seperti ini. Orang kalau sedekah hartanya akan ditambah, itu banyak yang nggak yakin. Maka ditekankan oleh Nabi sampai 3 kali. Sama bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memberikan keyakinan kepada kita, meyakinkan pada diri kita hambanya bahwa Allah itu yang ngatur rezeki. Maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, Innallaha huwar razzaq. Sesungguhnya dialah Allah. Sesungguhnya Allah dialah zat yang maha pemberi rezeki. Di situ ada 3 penekanan dari Allah. Yang pertama huruf inna. Yang kedua isim huwa. Yang ketiga adalah secara jumlah semuanya. Itu kalau kita belajar balaghah, sastra Arab, ada 3 penekanan di situ. Padahal nggak ditekankan berulang kali oleh Allah Subhanahu wa taala, wajib kita ini untuk beriman. Apa perlunya kalau begitu Allah mengulang-ulang itu semuanya penekanan? Maka dikatakan oleh ulama, celaka manusia ini. Perlu-perlunya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keyakinan kepada kita sampai Allah menekankan bahwa Allah lah yang ngatur rezeki semuanya 3 kali. Sama bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Manusia ini banyak yang ragu sama firman-Nya Nabi, sama sabdanya Nabi. Sehingga Nabi perlu untuk menekankan bahwa setiap orang yang bersedekah itu ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda, ditambah dan ditambah. Nah, itu jangan pernah ragu sebetulnya kita ini. Cuman memang nggak kontan. Kalau kontan nggak usah pengajian. Orang sedekah semuanya. Nggak usah pengajian, nggak apa ayo pengajian. Aku sudah terbukti kok 100.000 tahu-tahu 100 juta turun dari langit. Nggak perlu pengajian sudah. Nggak perlu pengajian dan nggak ada orang melarat kalau gitu. Dan nggak ada orang kafir insya Allah seperti itu. Enaknya Islam ya, sedekah 100.000 tahu-tahu dapat 100 juta. Kita masuk Islam semuanya. Masuk masjid bawa utang, keluar masjid lunas utangnya. Wah, nggak begitu, diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Seyakin apa kita sama jaminan Allah, sama janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak bakal meleset apa yang Allah janjikan kepada kita semuanya. Ya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum." Apa yang kalian infakkan daripada kebaikan-kebaikan itu untuk diri kalian sendiri. Kita ini sedekah bukan untuk Allah. Wong kita ini sedekah dari harta itu adalah miliknya Allah kok. Kita ini sedekah dari harta yang itu adalah merupakan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Kita ini berbuat baik apapun kebaikannya itu untuk diri kita sendiri. Allah perintahkan satu kewajiban, kapan kita laksanakan untuk kebaikan diri kita sendiri. Rasulullah menganjurkan satu perbuatan kita laksanakan itu bukan untuk Rasulullah, untuk diri kita sendiri. Man amila sholihan fali nafsi. Barang siapa yang beramal soleh ya untuk dirinya sendiri. Seperti yang pernah saya sampaikan, semua manusia ini beriman, nggak ada yang kafir satupun,
mulai dari zamannya Nabi Adam sampai kiamat kalau perlu, semuanya iman, nggak tambah kemuliaannya Allah. Karena iman itu bukan untuk Allah, iman itu untuk dirinya sendiri. Sebaliknya kalau perlu mulai dari zamannya Nabi Adam sampai nanti kiamat, semua orang kafir, nggak ada satupun yang iman, nggak berkurang sedikit pun kemuliaannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat keburukan, ya resikonya dia sendiri. Nggak ada efeknya bagi Allah. Taatnya kita nggak ada efeknya bagi Allah. Kemaksiatannya kita nggak ada efeknya bagi Allah. Kedermawanan kita itu nggak ada efeknya bagi Allah. Untuk diri kita sendiri, pengaruhnya untuk diri kita. Kalau kita kikir dengan hartanya kita, juga nggak ada efeknya bagi Allah. Tapi efeknya untuk diri kita sendiri. Karena itu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman apa? Wa ma tunfiqu min khairin waffa ilaikum wa antum la tudlamun. Kapan kita bersedekah, menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yuwaffa ilaikum, Allah akan kasih pahala penuh kepada kita. Wa antum la tudlamun, dan kalian tidak akan dirugikan sedikit pun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dua ya, jaminan dari Allah ya. Allah kasih pahala penuh kepada kita. Kan kita sedekah diganti rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah itu mengurangi pahala? Enggak. Bingung ya? Yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun, dan kalian tidak didolimi sama Allah, tidak akan dirugikan sedikit pun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam ayat yang lain Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa, fa amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang memberikan hartanya, mendermakan hartanya, bertakwa dia, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, dan dia percaya terhadap janjinya Allah Subhanahu Wa Taala, surganya kah, dilipat gandakan rezekinya kah, pahala yang penuh bagi dirinya kah, dan seterusnya. Fasanuyassiruhu lil yusra. Justru kami, Allah Subhanahu Wa Taala berjanji akan memberikan kemudahan bagi dirinya. Wah, kalau disebut satu-satu ayatnya Allah tentang bagaimana Allah berusaha untuk meyakinkan kita ini harus yakin sama jaminan dan janji dari Allah Subhanahu Wa Taala, majelis ini tentu akan panjang. Pernah diceritakan di zaman seorang ulama namanya Mansur bin Ammar. Ada seorang ulama itu namanya Mansur bin Ammar. Kemudian beliau Mansur bin Ammar ini melihat ada seorang budak, melihat ada seorang fakir, Kebetulan Mansur bin Ammar ini nggak punya duit, ulama terkemuka, tapi nggak bawa uang atau memang nggak punya. Singkat cerita, beliau mengumumkan, siapa yang mau bantu saudara saya ini, aku akan janji mendoakan dia dengan kebaikan. Aku akan janji mendoakan orang yang bantu si fakir ini dengan kebaikan. Mansur terkenal orang yang soleh, dikenal doanya mustajab. Cuman karena nggak bawa duit, ya beliau menjadi wasilah untuk membantu orang lain. Ayo, siapa yang mau bantu, aku doakan. Salah satu yang dengar saat itu seorang budak, hamba sahaya, yang dia punya uang satu cuma 4 dirham, 4 koin perak, 4 dirham. Bingung ini budak, uang saya sedikit. Kalau dia sama saya, si fakir sama saya, masih fakir saya. Kenapa? Dia fakir tapi merdeka, lah saya salah sudah miskin, budak lagi. Tapi kapan lagi saya dapat kesempatan didoakan oleh ulama sekelas Imam Mansur? Nekat wis, kasihkan uang 4 dirham tadi itu. Kemudian si Imam Mansur itu mendoakan kepada si budak tadi itu dengan 4 doa. Yang pertama, aku doakan kamu merdeka daripada perbudakan. Yang kedua, aku doakan 4 dirham yang kamu punya dan kamu sedekahkan kepada si fakir ini diganti sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga,
mudah-mudahan Allah mengampuni dosamu dan dosaku. Yang keempat, mudah-mudahan Allah mengampuni dosaku, dosamu, dan dosanya orang yang mengingatkan ini dan sekaum semuanya. 4 doa. Allah terima taubatmu dan taubatku. Allah ampuni dosamu dan dosaku dan dosa semua umat manusia. Pulang nih budak. Tuannya tanya, gimana kabarnya 4 dirham yang aku kasih kepada kamu? Dapat apa kamu? Jajan apa? Beli apa kamu? Gak ada. Loh kok bisa? Tadi kelihatan ada seorang fakir. Kemudian Imam Mansur mengatakan, siapa yang memberikan uangnya kepada si fakir ini, aku akan doakan untuk dirinya. Oh ya, terus ya aku kasihkan uang itu. Loh kamu kan lebih melarat daripada dia, kamu kan budak. Ya nggak apa-apa, yang penting dapat doanya Imam Mansur. Oh, apa doanya? Katanya didoakan, mudah-mudahan saya ini merdeka. Mudah-mudahan saya ini merdeka. Subhanallah, namanya hidayah. Tuanya bilang, kamu merdeka. Langsung. Siapa yang tahu? Nggak tahu. Subhanallah. Kamu merdeka. Ada lagi doanya Imam Mansur. Ada. Apa itu? Mudah-mudahan 4 dirham ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki berlipat ganda. Dari kantongnya, dari dompetnya, ini Tuhan ngasih 4.000 dirham. 1.000 kali lipat. Jadi modalnya kamu untuk menjalani hidup. Ada lagi. Ada. Doa yang ketiga daripada Imam Mansur adalah mudah-mudahan Allah menerima taubatku dan taubatnya dia, taubatnya Imam Mansur. Kemudian doa yang keempat adalah mudah-mudahan Allah mengampuni dosaku, dosanya Imam Mansur dan dosanya semua manusia. Subhanallah. Maka si tuan ini tidur. Dalam mimpinya dia ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ya nggak bisa dikiaskan ya. Ini diceritakan oleh Al-Imam Al-Haddad dalam kitabnya Al-Fusul Al-Ilmiyah. Ini tuan mimpi ketemu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah tanya kepada si tuan ini, fulan, mantan tuannya budak, aku mau tanya, apa pendapat kamu atas apa yang sudah kamu lakukan kepada itu budak, memerdekakan dia, ngasih 4.000 dirham kepada dia dan seterusnya. Kira-kira apa yang pantas untuk aku lakukan? Kalau kamu berbuat seperti itu kepada budakmu, kira-kira aku pantasnya ngapain? Ketahuilah, tidak ada yang pantas bagiku kecuali aku ampun dosanya kamu, dosanya Mansur, dosanya budak, dan dosanya umat manusia semuanya. Nah kalau kamu ajak loman, apalagi lomannya saya, Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Subhanallah. Jadi sebetulnya sedekah itu untuk kepentingan dunia akhiratnya kita sebetulnya. Cuman orang dalam hal ini nggak yakin, maunya kontan, maunya instan sih. Ya nggak usah sedekah, dukun, dukun aja nggak kontan kok. Karena itu nggak ada yang kita minta dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendengarkan ilmu agama kecuali hidayah. Sehingga ilmu itu menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang merasuk dalam sanubari, dan kita bertambah keyakinan, bertambah kepercayaan diri untuk mengamalkan ilmu tersebut. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi." Tidak ada satu hari yang mana seorang hamba hidup di pagi hari, di hari tersebut, illa malakan yanzilan, kecuali di pagi hari tersebut 2 malaikat turun. Fayaqulu ahaduhuma, maka salah satu di antara 2 malaikat itu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, siapa yang menginfakkan hartanya di jalanmu, ganti dengan kelebihan ya Allah. Wa yaqulul akhar, malaikat yang kedua berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, siapa yang kikir, kasih binasa, kasih hancur ya Allah. Jadi 2 malaikat setiap pagi turun. Ya Allah, yang menginfakkan hartanya di jalanmu, kasih ganti lebih-lebih. Ya Allah, kata malaikat yang kedua, siapa yang kikir,
atas nikmat yang sudah engkau berikan kepadanya, enggak mau dia kembalikan kepadamu dengan cara menginfakkan dan mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kasih binasa, kasih hancur ya Allah. Dikatakan tidak turun azab kepada seseorang kecuali karena sebab dia menentang zakat. Dia kikir terhadap zakatnya. Nah itu ya, kita kalau bersedekah itu berarti sudah memberikan keuntungan buat diri kita sendiri. Tapi kalau kita nggak mau sedekah, ya berarti kita ini sudah mancing murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bom waktu. Tinggal terserah Allah mencetnya kapan di bawah. Kalau kita kikir terhadap hartanya kita. Diceritakan di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Saat itu Sayyidina Umar sebagai khalifah. Terjadi paceklik yang panjang. Kemarau panjang. Lama hujan nggak turun. Maka Sayyidina Umar ini maka diceritakan Sayyidina Utsman saat itu datang kepada beliau rombongan kafilah yang mereka ini belanja untuk Sayyidina Utsman bin Affan. Ibarat kapal itu datang dari luar negeri, yang semua kapal itu membawa belanjaannya Sayyidina Utsman bin Affan. Tapi ini unta. Sampai dikatakan 1000 unta. Semua membawa barang dagangannya Sayyidina Utsman bin Affan. Kaya memang Sayyidina Utsman bin Affan. 1000 unta bawa dagangannya Sayyidina Utsman. Ketika itu terjadi paceklik yang panjang. Sehingga yang namanya paceklik, harga murah jadi mahal. Barang apapun harganya murah jadi mahal. Kenapa? Banyak penawaran tapi barangnya sedikit. Banyak permintaan tapi barangnya sedikit. Harganya mahal. Wah, rebutan orang mau pulaan kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman ini. Ini terjadi zaman Sayyidina Umar tadi. Sampai satu orang bilang, "Wahai Utsman, barang dagangan kamu saya beli semuanya, saya borong." Maka Sayyidina Utsman tanya, "Kamu mau ngasih saya keuntungan berapa?" Dikatakan 5%. "Aku kasih kamu wahai Utsman keuntungan 5%. Dikatakan oleh Sayyidina Utsman, "Enggak, kalau cuma 5% sedikit. Ada yang mau ngasih lebih dari itu." "Ya sudah, kalau gitu aku kasih keuntungan 6%. "Enggak, ada yang mau ngasih saya lebih daripada itu." Terus ditambah sampai 10%. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya kasih keuntungan 10%. Jadi kalau 1 miliar itu 1 juta keuntungannya. Ya kontan. Kata Sayyidina Umar, "Enggak, aku enggak mau. Ada yang mau ngasih saya lebih daripada itu." "Memangnya mau ngasih berapa sih?" 700 kali lipat. "Hah? Siapa itu?" "Berarti orang itu lebih kaya daripada kamu, teman." "Iya. Tapi bukan orang." "Siapa?" "Tuhan." Ini zaman paceklik. "Aku akan sedekahkan ini semuanya, 1000 onta. Ya ontanya, ya yang dipikul sama onta untuk jalannya Allah SWT. Untuk yang mereka fakir miskin yang kesusahan sekarang aku kasih mereka." Kenapa? Allah ganti ini semuanya setiap biji gandum 700 kali lipat. Jadi aku nggak jual kepada kamu, aku jual kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kalau kita hidup di zaman Sayyidina Umar itu mungkin yang melarat mati. Kenapa? Oh, mumpung. Ya, akhirnya yang kaya beli yang melarat. Dari mana mereka dapat uang? Sawahnya mereka, kebunnya mereka masih paceklik, gak bisa. Mungkin tambah kaya gitu. Mungkin tambah kaya gitu. Tapi Sayyidina Umar enggak. Aku jual ini semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah berfirman gimana? "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil. Itu sama seperti permisalannya dengan satu biji yang mengeluarkan tunas 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap cabang itu ada 100 cabang yang lain, 100 biji yang lain. Dari satu biji keluar 7 cabang. Dari 7 cabang ini setiap cabangnya 100 biji, 100 buah. Berarti 700 itu minimal. Aku jual kepada Allah, enggak jual kepada kamu. Subhanallah. Roman Sayyidina Utsman ini. Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini termasuk sahabat yang melarat kontan itu bolak-balik.
Melarat dada itu bolak-balik. Tapi ya sugimane. Nah itu sudah. Kaya lagi. Bukan kaya dada ini, melarat dada. Jadi sedekah dengan seluruh hartanya berkali-kali. Tapi ya kaya lagi. Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kaya lagi. Pernah Sayyidina Abdurrahman bin Auf ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Sayyidina Abdurrahman bin Auf sudah sampai di kota Madinah. Tapi hartanya kan banyak, orang kaya. Terlambat datangnya. Ketika semua sahabat termasuk Nabi, Siti Aisyah sudah sampai di kota Madinah, baru rombongannya Sayyidina Abdurrahman bin Auf datang. Tapi Sayyidina Abdurrahman bin Auf sudah sampai di kota Madinah. Orangnya sudah sampai, barangnya ini telat, rombongannya akeh. Ontanya banyak. Saking banyaknya suara langkah kakinya Allah terdengar. Sampai kayak horeg gitu. Apa ini? Siti Aisyah keluar dari rumahnya. Apa ini? Kafilah ontanya Abdurrahman bin Auf. Oh benar kata Nabi. Kata Siti Aisyah, benar kata Nabi. Ucapan Siti Aisyah ini dari mulut ke mulut sampai ke telinga Abdurrahman bin Auf. Loh, memangnya Nabi bilang apa tentang saya? Datang. Wahai istri Nabi, wahai Aisyah, saya mau tanya, apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan Nabi tentang saya? Dikatakan Abdurrahman bin Auf nanti masuk surga, tapi dalam keadaan tertatih-tatih. Abdurrahman bin Auf nanti masuk surga, tapi dalam keadaan payah. Kenapa? Harta yang dia punya. Mulai saat itu Abdurrahman bin Auf mengatakan, semua hartaku, aku infakkan jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung sudah. Tapi gimana sudah. Nggak bisa sudah. Jadi cinta dunia sih enggak, cuma dunianya yang cinta sama dia. Kenapa? Karena dia cinta sama Allah Subhanahu Wa Taala, cinta sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang menomorsatukan Allah tidak akan nomor-duakan sama Allah. Dan kita kan enggak menomorsatukan dunia. Bagaimana mungkin kita akan menjadi orang yang nomor-satukan sama Allah Subhanahu Wa Taala? Orang yang menomorsatukan Allah tidak akan dinomor-duakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam urusan apapun, termasuk dalam urusan rezeki. Nah, ya. Kemudian seandainya sedekah ini bisa ngomong, seperti yang saya sampaikan di minggu yang lalu, sedekah itu akan ngomong 3 hal. Yang pertama, aku dulu sedikit, tapi setelah kamu sedekahkan aku menjadi banyak. Itu yang pertama, sudah kita bahas. Yang kedua, dulu kamu menjaga aku, tapi sekarang setelah kamu sedekahkan aku, katanya harta, aku yang akan menjaga kamu. Harta itu menjaga kita dunia sampai di akhirat. Contoh di akhiratnya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidak ada keadaan manusia nanti di hari kiamat ketika dia menghadap kepada Allah kecuali saat itu tidak ada turjumannya. Juru bicara. Jadi kita ini menghadap kepada Allah secara langsung, nggak ada juru bicara kita. Ada. Delegasi ada. Setiap manusia ketika di hari kiamat menghadap kepada Allah secara langsung, ibarat face to face, nggak bisa diwakilkan. Ibarat orang sekarang mau hadir persidangan nggak bisa diwakilkan pengacara, masih bisa. Ini nggak. Kalau di pengadilannya Allah Subhanahu Wa Taala nggak ada pengacara, nggak ada sama sekali. Maka orang ini ngelihat ke kanan amalnya dia, ngelihat ke kiri amalnya dia. Kemudian ngelihat ke depan, yang dia lihat hanya neraka. Maka Nabi bilang, fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Maka berlindunglah kalian daripada api neraka dengan apa? Walaupun satu butir kurma, walaupun separuh daripada kurma. Berlindunglah kalian daripada neraka walaupun hanya dengan separuh daripada satu butir kurma. Bayangkan keadaan kita ketika menghadap kepada Allah, nggak ada pengacara, nggak ada juru bicara, nggak ada wakil delegasi yang bisa kita kirim, langsung kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ngelihat kanan kiri amal-amalnya kita, ngelihat depan neraka. Ayo, apa nggak takut kita? Tapi takutnya kita itu percuma. Maka antisipasi itu kata Nabi, fattaqun nar walau bisyikki tamrah. Lindungilah diri kalian walaupun hanya dengan separuh daripada satu butir kurma. Jadi harta yang kita sedekahkan itu menjadi pelindung buat kita nanti di akhirat. Ntar lagi mau lebaran, mau Ramadan,
masjid ada takjil, rebutan mestinya. Kalau bisa ngasih 2 dus, 2 dus, 5 dus, 5 dus. Kenapa? Lah kalau separuh kurma itu bisa melindungi kita, apalagi 1 dus kurma, 2 dus kurma. Apalagi menjadi takjil daripada orang yang berpuasa, sehingga orang yang berpuasa pahalanya mereka, pahalanya kita itu. Cuma orang kayak gini nggak tertarik. Tertariknya itu kripto itu tertarik orang sekarang. Binomo gitu-gitu tertarik. Kredit emas itu tertarik orang sekarang. Nggak percaya, ini nggak percaya. Ditipu uang baru. Kalau Allah malah nggak pernah nipu loh pada Allah itu. Nggak tertarik. Investasi, wah ada orang punya pekerjaan usaha, prospek usahanya, padahal belum tentu untung, bisa rugi, tapi tertarik dia. Kenapa sih dia nggak mau dagang sama Allah? Yang pasti untung, nggak mungkin rugi, dan pasti tepat, nggak mungkin leset, nggak mungkin khianat. Itulah manusia. Kita ini harus bertanggung jawab terhadap ilmu yang kita punya. Jangan sampai kita ini yang punya ilmu kikir, medit, sama meditnya dengan orang yang ada yang hadir pengajian, ada yang nggak hadir pengajian. Jangan sampai nilainya yang hadir pengajian, amalnya sama seperti amalnya yang hadir pengajian. Apalagi yang hadir pengajian wiloman dimana untuk pengajian. Ya apa jadi tadi? Harus tanggung jawab sama nikmat. Ilmu ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bertanggung jawabkan dengan apa? Dengan amal. Adabnya ilmu amal, adabnya amal ikhlas. Kita punya ilmu, amalkan. Kalau sudah beramal, ikhlaskan. Sebagai bentuk tanggung jawab, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pilih kita untuk mendapatkan ilmunya. Selesai. Tanggung jawab bukan untuk bangga-bangga, aku ngaji kudu. Enggak. Saya ngaji ini nikmat dari Allah. Maka harus saya syukuri. Gimana caranya bersyukur atas nikmat ilmu? Amalkan. Amalnya biar diterima, ikhlaskan. Wis, baru selesai tugasnya kita. Begitu aja terus sampai mati. Mau nggak mau? Mau nggak mau? Nah, ini pernah diceritakan juga. Ada seorang A'rabi, orang desa, orang pelosok gitu, yang dia kerjaannya menggembala kambing, tapi dia medit kalau sedekah sedikit. Sampai sekali waktu dia bersedekah dari sekian banyak kambing yang dia punya dengan anak kambing yang kurus. Sudah anak kambing kurus lagi. Maka subhanallah, ketika di satu malam dia tidur, dia mimpi. Dia melihat banyak kambing nyerang dia, nyeruduk dia. Yang bela ini cuma anak kambing yang kurus tadi itu, ya kalah. Diseruduk sana, seruduk sini. Ribuan kambing nyerang dia. Yang bela dia cuma satu anak kambing yang kurus tadi itu. Bangun kemeringet ini orang. Bangun kemeringet. Sampai dia bersumpah, sumpah, mumpung durung kiamat, kata dia. Wallahi, mumpung belum kiamat, aku akan jadikan kamu, wahai anak kambing yang kurus ini, pengikut yang banyak, yang kuat-kuat. Jadi nanti kalau diseruduk sama kami nanti di hari kiamat, bolongmu akeh. Artinya apa? Ya sedekah setelah itu. Sedekah dengan kambing yang layak. Orang sekarang jangan lagi sedekah, zakat itu pilih-pilih ya. Makanan kucingnya orang zaman sekarang lebih mahal dari beberapa zakat fitrahnya orang zaman sekarang. Makanan kucingnya larang-larang hari ini, impor. Giliran beli zakat fitrah, ya Allah, dia makan nggak mau. Dia makan nggak mau. Keluarganya makan itu enggak, milih yang mahal untuk keluarga, untuk orang lain milih yang paling murah. Makanya nggak setiap orang yang sedekah, nggak setiap orang yang zakat itu loman. Nah, di akhirat sedekah itu akan melindungi kita. Di dunia juga begitu. Pernah diriwayatkan oleh Ibn Abbas, ata sa'ilun imra'atan wa fi famiha luqmatun. Ada seorang pengemis datang kepada seorang wanita, yang mana wanita ini lagi makan. Akhirnya sesuap nasi tadi itu diberikan kepada pengemis tadi itu. Dan perempuan ini
sedang menimang-nimang bayinya. Mungkin karena lengah akhirnya yang namanya bayi ini digondol sama yang namanya serigala. Allah perintah satu malaikat kejar itu serigala sampai bayinya selamat. Malaikat itu menyerupai manusia, dikembalikan. Malaikat bilang, dari sesuap jadi sesuap ya. Sesuap nasi, selamatnya anak kamu ini dari mulutnya serigala gara-gara kamu menyuapkan sesuap nasi kepada mulutnya si fakir tadi itu. Kalau enggak sudah amblas ini anaknya kamu. Jadi pelindung buat kita di dunia ini. Pelindung buat kita di dunia. Mungkin beberapa waktu yang lalu jenengan pernah lihat video seorang wanita keluar dari taksinya sedekah. Turun sedekah. Langsung terjadi kecelakaan hebat. Dia selamat ke OTK. Video itu. Bukan cerita. Video. Ya Allah. Sedekah baru hitungan detik. 5 detik mungkin. Langsung terjadi kecelakaan hebat. Dia tersentuh enggak? Dia tersentuh tidak? Subhanallah. Iya. Pernah juga terjadi di zaman Al-Habib Ja'far bin Syekh di zaman Al-Habib Ja'far bin Syekh Al-Attas. Terjadi wabah. Jadi ada orang punya kebun kurma, termasuk Al-Habib Ja'far. Berpetak-petak. Peta A punya fulan, ada petanya Habib Ja'far. Di tengah-tengah, yang semua diserang hama, petak kebun daripada Habib Ja'far enggak kena. Sampai Al-Habib Muslim Al-Asgaf mengatakan, lihat nih, kebun kurmanya Ja'far bin Syekh ada di tengah, semuanya kena hama kecuali punyanya dia. Kenapa dia? Karena Ja'far bin Syekh ini berani bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermuamalah itu dagang dalam makna yang positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang lain hancur ya karena gagal panen, ini enggak tetap aman ada di tengah-tengah. Diceritakan Nabi Ja'far bin Syekh ini kalau zakat dilebih-lebihin. Dilebih-lebihkan kalau zakat. Enggak pernah ngepas-ngepas. Orang sekarang dari 2,5 kilo sulit 3 kilo, wabot. Berat. Lu 2,5 kilo apa enggak sah? Biasa. Cuman ada pendapat yang mengatakan enggak sah. Ada pendapat. Sempurnanya bagaimana? 3 kilo. Wis jelas semua ulama mengatakan pas itu. 2,5, 2,75. Wis pasno genepno 3 kilo. Abot wong saiki. Abot. Terjadi. Oh iya. Ngenteni kiai gede dhisik nggih fatwa 3 kilo baru berubah. Saya nyampaikan, padahal saya nyampaikan waktu itu. Ini terjadi berapa tahun yang lalu. 2,5 itu sah. Cuman ada pendapat yang enggak sah. Pendapat yang muktamad itu 2,75 kilo. Saya ngomong genepno ae 3 kilo. Heboh jamaah, dipikir saya ngomong 2,5 enggak sah. Kok apa sih? Makanya tak ngaji nyatet dulu. Lalu saya ngomong 2,5 sah, cuman lebih afdolnya 3 kilo. Kenapa nggak ada yang ngomong nggak sah 3 kilo? 2,5 masih ada yang ribut. Subhanallah di Masjid Jami ada pengajian kiai besar. Saya ngomong sama panitia zakat fitrah itu, ada pengajian, tanyakan bab ini, tanyakan. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi. Tanya takmirnya, sesepuhnya, remasnya, diajak semuanya berangkat ke sana. Ya, termasuk panitia zakat tanya, "Yai, apa betul ada pendapat yang mengatakan zakat 2,5 kilo itu enggak sah dan lebih afdol 3 kilo?" Betul, baru berubah. Baru percaya. Tak repot aku. Baru menang. Ya itu sudah. Ini sudah tahu, diragukan saya ini sudah tahu. Ya. Bu perkoronome, bu tidak tahu sudah perkara apanya. Walaupun saya bukan orang yang sempurna juga. Cuman saya bertanggung jawab dengan apa yang saya sampaikan, istilahnya begitu. Ya, cuman memang begitu, orang buta dengan nama besar sih. Banyak orang sekarang menganggap itu yang tersohor yang benar. Jadi tolak ukur kebenaran itu popularitas, itu orang sekarang. Ya. Dan ulama zaman sekarang kadang-kadang ada di antara mereka di ulama-ulama. Bukan ulama, di ulama-ulama. Followernya banyak misalnya kenapa apa. Bukan ulama tapi di ulama-ulama. Ya, jangan kita ini menilai kebenaran dari popularitas. Enggak.
Ilmiah saja. Jangan fanatik, jangan menilai kebenaran dari popularitas. Ilmiah. Ilmiah itu bisa dipertanggungjawabkan daripada lu ini yang ngikuti jutaan Ustaz misalnya atau apa. Nah, tidak ada sekalipun ya Fir'aun itu disembah. Oh ya, nggak bisa. Ya. Jadi afdalnya 3 kilo, tapi 2,5 kilo ya nggak apa-apa, monggo. Cuma ada pendapat yang nggak sah, selesai. Ya, itulah kikirnya orang. Dalam nambah 1,5 kilo tok setahun sepisan abon. Medit. Orang was-was dalam urusan sholat banyak. Allah. Takbir. Subhanallah, kalau sudah imamnya takbir rukuk Allah langsung Allah Akbar. Iso itu kok endi was-wasnya. Kalau pas datang awal waktu Allah ping 10, rolas baru Allahu Akbar. Lek pas teko telat imamnya rukuk Allahu Akbar, iso langsung badan. Saya enggak habis pikir kadang kok iso kok nih. Was-wase kok hilang gitu loh. Teko telat terus saya lek ngono. Subhanallah. Ada lagi orang wudu, ya was-was wudu. Sampai keluar dari jeding kayak orang mandi, kayak orang renang. Terjadi apa? Jengkirut itu. Was-was. Sampai ada orang tanya sama saya masalah mandi wajib. Ini, Beb, saya mau tanya, Beb. Basuh udel itu wajib kan? Ketika panen mandi wajib. Waduh. Tak bilang, sak usus-ususnya wajib itu. Wih. Tapi ada nggak orang was-was dalam urusan zakat? Kau ini gak selesai. Tak lebih. Ada. Lihat nih, dari setan kan was-was itu. Dari setan. Was-was dalam urusan zakat, was-was dalam urusan wudu, sholat, itu dari setan. Kepingin tahu was-was yang benar dalam urusan zakat, manfaat buat orang lain. Kau ini kurangi, tambahin mana? Itu manfaat buat orang lain itu. Ini bukan dari setan was-wasnya. Nggak ada. Was-was itu merugikan. Kalau ada was-was menguntungkan, bukan was-was itu namanya. Kita was-was dalam urusan zakat menguntung no. Kenapa? Secara sosial manfaat itu. Tapi kalau was-was dalam urusan wudu, sholat, siapa yang dapat untung? Gak ada sama sekali. Yang ada merugikan. Nah, ini dari setan ini. Ini dari setan. Nah, itu hadirat rahmatul Allah Subhanahu wa taala, pembahasan tentang investasi akhirat. Ya. Bagaimana kita diperintah oleh syariat untuk dermawan. Nah, mudah-mudahan tinggal bagaimana kita aktif untuk mencari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang loman, menjadi orang yang dermawan. Allah kasih rezeki kepada kita, rezeki yang halal, manfaat barakah zahir batin dunia akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sirri asraril Fatihah. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Fili wali walidayya. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا